Bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font yang berarti bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Yang kedua, ada kajian bunyi bahasa. Kajian mengenai bunyi bahasa ini disebut fonetik. Fonetik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Berdasarkan proses kejadian bunyi bahasa tersebut, fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Fonetik artikulatoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris menyangkut produksi atau pembentukan bunyi bahasa oleh alat bicara, bagaimana bunyi bahasa dibuat atau diucapkan, serta bagaimana bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisik yang berupa getaran udara. Dalam fonetik jenis ini dikaji frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Udara yang bergetar adalah udara yang bergerak dalam gelombang-gelombang keras nyaringnya atau intensitas bunyi secara akustis, berpangkal pada luas lebarnya gelombang udara yang disebut amplitudo. Amplitudo akan berkurang menurut jarak dari sumber bunyi. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik ini berkaitan erat dengan proses mendengarkan atau menyimak. Bidang fonetik ini cenderung dimasukkan ke dalam ilmu kedokteran bagian neurologi. Produksi bunyi bahasa. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap yang lain. Pembentukan bunyi dan klasifikasi bunyi bahasa. 1. Konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. 1. Bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mendekati ujung anak tekak, mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. 2. Bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidak adanya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. 3. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. 4. Bunyi nyaring dan tak nyaring. Perbedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. 5. Bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaster. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap, dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal lainnya saling berbeda.
Klaster yang lazim disebut gugus konsonan. Dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang saling diucapkan berbeda. 6. Bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia disebut bunyi agresif. Bunyi agresif sendiri dibedakan menjadi dua, ada pulmonik dan glotalik. Sedangkan bunyi ingresif dibedakan menjadi dua, ada glotalik dan velarik. A. Konsonan berdasarkan daerah artikulasi. 1. Konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, dan W. 2. Konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. 3. Konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T, D, dan N. 4. Konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, L. 5. Konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan C, J, S, N, dan Y. 6. Konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dengan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan N. 7. Konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. 8. Konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. B. Konsonan berdasarkan cara artikulasi. 1. Konsonan lambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, DAM. 2. Konsonan geser atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan yang dihasilkan ialah F, V, X, H, S, S, Z, dan X. 3. Konsonan likuida atau lateral, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah L. 4. Konsonan getar atau trill, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. Semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk. 5. Konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. C. Konsonan berdasarkan posisi pita suara. Dapat dibedakan menjadi dua. 1. Konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, V, N, D, R, N, J, N, G, dan R. 2. Konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, F, S, X, dan H. D. Konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, D, D, J, G, F, S, X, H, R, L, W, dan Y. Konsonan nasal yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M, N, N, dan N. Pengaruh-pengaruh bunyi bahasa. A. Proses asimilasi. Dibedakan menjadi dua. 1. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan.
Misalnya, dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikodental seperti pada kata tetapi. Tetapi dalam kata stasiun diucapkan secara lamino-alveolar T. Perubahan latup apikodental T menjadi letup almino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. Yang kedua, asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya, perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apiko-alveolar, seperti pada kata aman, tetapi dalam kata panda nasal, sebelum D diucapkan secara apiko-palatal N. Perubahan nasal apiko-alveolar N menjadi nasal apiko-palatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letuk palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan. B. Artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi, atau artikulasi sekunder bunyi yang mengikutinya. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan atas labialisasi, retrospeksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. C. Pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. D. Kehomorganan. Konsonan seperti T dan D disebut konsonan homorgan, yakni dengan mempergunakan alat-alat ucap yang sama dan dengan tempat artikulasi yang sama. Terdapat dua jenis kehomorganan, yakni penuh dan sebagian. Kehomorganan penuh adalah kehomorganan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara seperti pembeda. Bersuara, tak bersuara, antara bunyi konsonan P dan B, T dan D, C dan J, serta K dan G. Kehomorganan sebagian muncul apabila perbedaan di antara pasangan fonem tersebut ada cara artikulasinya, sedangkan daerah artikulasinya sama.